Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah di rumah yang baru bergabung, kita masih dengan tema yang sama yaitu Selamat Datang Ramadan. Masya Allah. Nah Ustadz Syam, ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ustadz ya. Masih semangat kan Ustadz? Masih. Nah kan. Lagi mikir. Ustadz, ini kita penasaran nih ya, katanya Rasulullah itu punya caranya sendiri dalam menyambut bulan Ramadan. Nah seperti apa sih Ustadz Syam caranya Rasulullah dalam menyambut bulan Ramadan ini? Silakan Ustadz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli wa sallim alaih. Diberitakan bahwasanya dalam riwayat beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana kami tadi sampaikan bahwasanya 6 bulan ya, 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah sudah berdoa untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Bayangin, Rasulullah itu udah dijamin masuk surga. Rasulullah itu maksum, gak punya dosa. Rasulullah itu Masya Allah, Tabarakallah, Rasulullah tidak ada dosanya. Tapi Rasulullah ingin sekali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya bulan Ramadan itu mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Ramadan berasal dari kata Ramad atau yang namanya musim panas yang sangat panas. Ingat Al-Quran itu turun di Arab. Al-Quran turun di Arab. Jadi kalau Al-Quran mengatakan musim panasnya Arab gitu. Bukan musim panasnya Indonesia. Bayangin, udah Arab itu panas. Musim panasnya lagi ya 40 derajat sampai berapa Ustaz biasanya 50 derajat itu panas banget. Jadi kalau Ramadan itu adalah panas banget, maka alladzi unzila fihil Quran. Musim panas itu yang mereka butuhkan adalah hujan, dan hujan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, unzila fihil Quran. Maka persiapan yang paling besar adalah ketika mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bukankah di dalam Al-Quran juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Kemudian di ayat lain inna anzalnahu mubarakan. Kemudian disebutkan pada malam itu adalah diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkannya daripada full Al-Quran kepada langit dunia. Lalu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara yang namanya terus menerus atau step by step kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persiapan masuk bulan suci Ramadannya selain berdoa adalah memanggil para sahabatnya, kemudian berkhutbah kepada para sahabat. Wahai sahabatku ittaqullah, wahai sahabatku bertakwalah kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan adalah akan datang kepada kalian. Kami akan mengingatkan kepada kalian datangnya satu bulan yang mana siang harinya kalian berpuasa dan malam harinya kalian menghidupkan malam-malamnya. Apa siang harinya berpuasa? Karena di dalamnya adalah kalian memperbanyak menjadikan wajib puasa tersebut. Kutiba, Allah gunakan kalimat kutiba di sini. Kutiba alaikumus siyam. Dalam Al-Quran minimal ada 3 kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika mewajibkan sesuatu. Menggunakan kata wujiba, kemudian menggunakan kata furidhah, kemudian menggunakan kata kutiba. Kalau kutiba ini biasanya dipakai kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Contoh, ada sesuatu perintah Allah yang susah untuk dilaksanakan. Coba hukum qisas. Hukum qisas itu suatu perintah Allah yang susah untuk dilaksanakan. Oke, baiklah, ada mungkin yang melaksanakan hukum qisas tapi tidak sempurna. Jadi sama dengan bulan suci Ramadan, puasa itu wajib dilakukan, akan tetapi sebagian di antara kita tidak sempurna ketika melaksanakannya. Masih banyak mampu menahan lapar dan haus tapi tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya. Contoh, masih berbohong, masih melakukan hal-hal yang merusak pahala daripada puasanya, masih melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah gunakan kata kutiba. Maka Rasulullah mengingatkan para sahabat untuk berpuasa betul-betul puasa di bulan suci Ramadan di siang harinya. Maka malamnya disebutkan dengan qiyamul lail atau mendirikan malam-malam Ramadan. Rasulullah salat salat malam pada bulan suci Ramadan setelah salat Isya maka disebut dengan salat tarawih. Pada masa itu Rasulullah SAW salat di masjid, kemudian beberapa kali juga salat di rumahnya. Maka menghidupkan malam Ramadan, berpuasa di siang harinya. Kemudian Rasulullah mengingatkan 2 kalimat kepada para sahabat. Kalimat yang pertama adalah ketika seseorang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan yang keempat memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa istighfar? Istighfar adalah mau masuk bulan suci,
Mana mungkin kita masuk kepada sesuatu yang suci sedangkan kita belum suci. Kita akan merasakan yang namanya bulan suci, maka dari itu perbanyak istighfar, kata baginda Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua kalimat ini akan yang namanya menyelamatkan kalian daripada api neraka. Dua kalimat ini akan menyampaikan kalian kepada bulan suci Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kisah tadi, setelah Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang satu malam dengan keutamaan khairum min alfi syahr. Kenapa Allah katakan alfi di sini? Karena ternyata bilangan tertinggi dalam bahasa Arab itu adalah alfi. Ya, satu Haris ya. Ketika seorang Arab bilang juta tuh mereka nggak bisa bilang juta, ribu-ribu. Jadi 1 juta tuh mereka bilangnya 1.000.000, alfu alfi. Jadi kalau mereka bilang 1 miliar itu 1.000.000, ya, alfu alfa alfi gitu. Jadi masya Allah bilangan tertinggi dalam bahasa Arab adalah alf, adalah ribu. Maka dikatakan khairum min alfi syahr, bukan hanya 1.000 bulan, lebih baik dari 1.000 bulan, tapi artinya khairum min banyak malam daripada banyak bulan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sekali lagi ya Ustadz ya, berarti kembali lagi kita perbanyak minta ampun sama Allah. Betul. Ya pastinya ya Ustadz. Ya. Seperti innakaful karim. Masya Allah. Masya Allah. Iya benar Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi sekali lagi perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya beribadahnya. Nah ini berikutnya nih kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media. Nah ini buat Ustadz Faris nih Ustadz. Ini dari Instagram ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini saya sedang hamil, Masya Allah. Niat saya ingin berpuasa penuh, nah tapi juga ada halangan dan saya batal puasa. Saya masih bingung dengan pendapat-pendapat orang tentang mengganti puasanya. Ada yang bilang boleh pilih salah satu dengan hanya membayar fidyah. Atau ada juga yang mengganti puasa di luar Ramadan. Nah ini mohon pencerahannya. Nah ini bagaimana nih Ustadz, ini apakah kita harus wajib menggantinya, mengkodoknya atau bagaimana nih Ustaz? Karena ada beberapa pemahaman. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang nanya bukan Caca ini ya. Bukan dong, karena hamil berturut-turut nih Ustaz. Tapi mudah-mudahan enggak lagi ya, jangan lagi. Baik. Pertama-tama kita sampaikan dulu selamat. Ini adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu karakteristik ajaran Islam ini adalah mudah. Yusr. Agama Islam ini adalah agama yang mudah. Jadi syariatnya datang di atas semangat itu. Tidak mungkin menyulitkan. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang berpuasa, Allah sampaikan begini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu berjumpa bulan Ramadan, maka berpuasalah. Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bagi orang yang sakit atau musafir, ganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu, tidak menginginkan kesulitan bagimu. Banyak orang yang membaca ayat ini memahami seolah-olah pernyataan bahwa Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan, hanya berkaitan dengan keringanan bagi orang musafir dan orang sakit. Padahal tidak. Kewajiban puasa itu sendiri adalah bentuk keringanan dalam agama. Jadi Allah menginginkan kemudahan, maka Allah bebankan kepadamu puasa. Allah ingin keringanan apa? Ringan bagimu untuk mengatur hawa nafsumu. Ringan bagimu untuk tidak kalah oleh keinginan-keinginan. Ringan bagi organ-organ pencernaan di dalamnya untuk istirahat. Ringan untuk lebih disiplin dalam kehidupan. Bagaimana ketika berpuasa kita sudah masuk atau belum? Kurang 1 menit saja kita nggak mau batal puasa. Ini kan memperhatikan waktu sedemikian rupa. Dan ini mempermudah kehidupan secara umum. Jadi Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan bagimu. Itu bukan cuma keringanan tidak berpuasa. Tapi berpuasa itu sendiri adalah bentuk karakteristik Islam sebagai agama yang mudah. Bagaimana dengan orang yang hamil? Ya, terjadi persisian pendapat yang banyak sekali berkaitan dengan orang hamil ini. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa wajib bagi dia bayar qadha saja. Artinya puasa seperti yang dia tinggalkan, hari tinggalkan. Ada lagi yang berkata bahwa dia wajib qadha dan wajib fidyah. Ada lagi yang mengatakan kalau dia berpuasa karena takut akan dirinya, maka hukumnya seperti orang yang sakit. Seperti orang yang musafir, halangan pada dirinya.
maka dia wajib qadha puasa. Tetapi kalau dia takut akan bayinya, maka dia cukup membayar fidyah. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa harus bayar kedua-duanya. Imam Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan tentang hal ini, dia menyebutkan bahwa setelah kami melihat perselisihan pendapat tentang ini, menurut kami yang paling afdal, ya, saya condong kepada pendapat ini, bahwa orang yang hamil dan menyusui hukumnya seperti orang yang sakit dan musafir. Artinya hanya bayar qadha. Adapun kewajiban yang menyebutkan wajib qadha dan wajib fidyah adalah sebagaimana orang menyandarkannya kepada pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini pendapat marjuh, pendapat yang terbantahkan. Pendapat yang lebih kuat adalah dia cukup membayar qadha puasa. Berbeda itu. Adapun fidyah itu semangatnya adalah untuk orang-orang yang memang kesulitan, tidak mungkin dia dapat membayarnya. Misalnya orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Atau orang yang sudah sangat tua, tidak mungkin kita dapat membayarnya. Jadi apa yang paling penting kita lakukan adalah kita memperhatikan agama ini adalah agama yang sangat mudah, ya. Tapi kemudahan-kemudahan itu jangan pula disalahgunakan. Ganti pada hari saat kita sudah merasa mudah untuk hal itu. Jadi hukum bagi mereka ini, mereka karena sudah hamil, lalu kemudian melahirkan, lalu kemudian menyusui, ya. Artinya tidak harus pada Ramadan itu, tidak. Karena dia juga berhalangan lagi pada tahun berikutnya hamil, menyusui dan seterusnya. Pada saat dia mampu. Yang penting adalah menggantinya pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah Ustadz Faris, terima kasih banyak solusinya. Jadi sekali lagi kita hanya wajib membayar kodoknya di hari-hari lain ya. Apalagi kalau yang udah setelah saya menyusui hamil lagi, nanti melahirkan menyusui lagi, begitu lagi aja curhat. terusnya ya. Aduh, masih banyak utang puasanya Ustadz, Masya Allah. Ya, ini berikutnya kembali kita mempertanyakan apa yang tadi belum dijawab nih sama Ustadz Jadi Maulana ada nih. 7 amalan. Ya. Itu apa aja sih Ustadz? Mau Silakan. tahu 7 amalan itu? Yuk dicatat. Karena ntar malam sudah jelangkan. Yang pertama adalah berdoa. Jadi sebenarnya bagusnya ntar malam ini sebelum maghrib udah ngumpul. Jam 5, setengah 6. Udah ngumpul sama keluarga nonton Trans TV. Masya Allah. Nungguin sidang isbak. Masya Allah. Nunggu sidang isbak. Kemudian pada saat ketok palu langsung berdoa. Yang pertama doa. Doa. Kalau perlu pada saat diumumkannya sidang isbak bahwa Ramadan telah datang, tok doa, langsung sujud syukur. Sujud syukur. Saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Ketika kita mendengar Ramadan sudah datang, maka langsung bergembira. Ungkapan kegembiraan itu kita lakukan dengan sujud syukur karena kita terpilih untuk masuk di bulan suci Ramadan. Tuh. Saya berniat sujud syukur mensyukuri nikmat Allah. Masuk bulan suci Ramadan karena Allah Akbar, sujud syukur. Jadi doa yang bergembira lewat kemudian niat bertekad yang tulus. Maka dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan bahwa dianjurkan sebagai ada ulama menyebutkan supaya niatnya untuk di malam pertama 2 kali. Yang pertama niat sebulan. Niat sebulan. Saya berniat puasa sebulan penuh Ramadan. Sekali lagi saya ulangi, saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Tidak boleh menyebut bilangannya. Jangan berkata saya berniat puasa 30 hari. Jangan sampai cuma 29. Iya, kan kita Atau berkata tahu saya ya, berniat puasa 29, jangan sampai 30. Jadi bagusnya saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Kenapa ulama ini ulama yang mulia berpendapat seperti ini? Jangan sampai di malam-malam berikutnya Anda ketiduran. Lupa berniat. Karena niat kan rukunnya puasa kan cuma 2. Niat dan menahan. Jadi setelah sujud syukur berdoa. Kemudian berniat, saya berniat puasa 1 bulan. Tapi tetap juga berniat. Niat itu sudah boleh setelah buka puasa, maghrib, udah boleh. Makan malam, niat lagi. Setelah salat tarawih, niat lagi. Tidak apa-apa berulang-ulang. Ya, niat seperti biasa ya Ustadz ya. Kemudian karena kapan tidak berniat bahaya. Apalagi bertaubat. Yang keempat bertobat. Kita bertobat kepada, makanya bagus ya, tobat kepada Allah, tobat kepada diri, ampunan
perbaikan dan kepada sesama. Karena kadang-kala ada dosa berkaitan dengan sesama manusia. Kata Allah, engkau tidak berdosa padaku, tapi kepada hamba-Ku. Manusia itu minta sendiri. maaf dulu. Kemudian apa lagi? Persiapan dengan perencanaan target. Ya ini, apa? Target tahun ini saya hatam Quran 4 kali. Masya Allah. Minimal kan sekali sejumat. Ya. Apalagi puasanya kan insya Allah kalau tidak ada halangan sudah dimulai hari Jumat. Masya Nah, Allah. jadi satu Jumat ketemu Jumat, jadi bisa saya rasa satu hari 5 juz. Masya Allah. Di rumah aja kan? Kan di rumah aja. Aja. Benar. Gak ada kemana-mana. Satu hari 5 juz. Setiap subuh 1 juz, duhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. 5 juz. Oh ngajar tapi jadi saya rasa insya Allah aman itu. Nah, kalau 5 juz satu hari target satu kali hatam bisa 1 bulan 4 kali hatam. Kalau memang satu hari 1 juz aman lah. Ya, satu hari 1 juz. Juz ya pas lah. Apa ada ilmu pengetahuan makanya nonton. Ada sahur itu indah di Trans TV jam 2.30 sampai 4.30 ada saya di situ tausiah ya. Masya Ada juga Allah. acara 9 wali. Ada banyak ilmu-ilmu yang kita bisa dapat. Ada juga tausiah. Islam itu besok udah mulai tayang 9.30. 9.30 pagi waktu Nonton. Indonesia Jadi, Barat. ada aduh insya Allah amin. Apalagi ilmu adalah bersihkan hati. Kalau ada rencana begini. Kalau sudah itu lihat luar, buka pintu lihat marhaban ya Ramadan. Masya Allah. Senang Masya rasanya. Allah. Masya Allah. Siapa yang bahagia senang datangnya Ramadan, haramlah kulitnya disentuh api neraka. Dan targetnya tiap malam tarawih. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, malam keempat Ramadan pahala hatam Quran, 5 Ramadan seperti salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, Masya 11 Ramadan usnul khatimah, 12 Ramadan pahalanya bagi wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangun satu rumah di surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti pahala 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Masya Allah luar biasa sekali. Jamaah untuk tangannya di rumah, Masya Allah luar biasa ini. Semangat. Bikin kita semangat. Kayaknya Semangat. ini udah nggak perlu aku jabarin lagi. Rugi Ini kalau orang 30 disebutkan oleh Ustadz Maulana, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa kita nantinya. Masya Allah luar biasa sekali. Bener semangat pokoknya ya. Ini bulan yang penuh suci sekali ya. Ini berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media. Ya ini dari hamba Allah, Ustadz Syam. Ustadz kalau orang tua saya punya hutang, tapi dia udah meninggal dan saya nggak tahu beliau berhutang dengan siapa. Kalau sebelum Ramadan saya belum bayar hutangnya, apakah saya berdosa? Dan apakah dosa saya akan terus bertambah? Solusinya bagaimana ya Ustadz? Silakan Ustadz Syam. Ini hutang duit apa hutang puasa nih? Nah, Hutang, taruhlah dua-duanya. mungkin dua-duanya lah. Hutang duit, Masya Allah ya harus dibayar. Kalau hutang duit harusnya dibayar. Makanya ketika pembagian waris itu bukan langsung bagian warisan yang disebutkan. Tapi sebelum dikuburkan bahkan kadangkala adat kita ada yang berdiri kan. Apabila si mayit ini atau orang tua kami masih memiliki hutang kepada saudara-saudara, silahkan menghubungi pihak ahli waris. Maka pembagian harta warisan itu diselesaikan dulu hutang-hutangnya semua. Jangan ditunda-tunda, udah dibagi warisannya. Lalu orang-orang yang ada pada saat itu atau ahli warisnya menikmati hartanya tapi belum membayar hutangnya. Giliran ada hutangnya, contoh apanya yang dibayarkan, biaya rumah sakitnya semua apa segala macam itu kan hutang semua biasanya. Nanti selesai keluar dari rumah sakit baru dibayar. Kemudian apalagi hutang, ditanyakan siapa dulu orang tuaku punya hutang kemana saja. Makanya ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang hutang piutang. Fal yaktub,
gitu, disuruh kita untuk mencatatkan daripada hutang piutang, karena kita nggak pernah tahu kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak tahu, kemudian bagus kalau orang yang dihutangin itu sudah melunaskannya atau sudah membebaskan orang yang berhutang tadi, maka tidak ada lagi tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah hutang puasa. Bagaimana kalau hutang puasa? Apakah kita membayarkan hutang puasa bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia? Mamata fa alaihi siyam fa shama anhu waliyu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika seorang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, maka diwajibkan untuk mengqadha puasa yang walinya atau yang ditinggalkannya. Maka ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada suatu kisah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah, ketika ada seorang wanita yang dia di atas perahu di tengah laut, lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau kau selamatkan nyawaku, saya akan puasa 1 bulan lamanya ya Allah. Akhirnya Allah selamatkan nyawa wanita ini. Ketika Allah selamatkan nyawanya, dia punya hutang 30 hari puasa, karena dia bilang, saya akan puasa 1 bulan ya. Dia punya hutang 1 bulan puasa. Saya baru nyadar tadi, ternyata 1 bulan itu beda-beda. 30 bisa 30 hari, bisa 29 hari. Saya punya hutang 1 bulan puasa ya Allah. Ternyata Allah cabut nyawanya sebelum sempat membayar atau menyelesaikan 1 bulan nazarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata anaknya, ya Rasulullah, ibuku begini dan begini. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ini ada 2 sini, hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, apakah kalau ibumu punya hutang kepada manusia, engkau mau membayarnya? Kata anaknya, ya jelas saya akan membayarnya Rasulullah. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, maka hutang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Artinya kalau hutang kepada manusia saja kau malu tidak membayarkannya, apalagi hutang kepada Allah. Dari 2 hadis ini diambil, muncullah 2 pendapat juga. 2 pendapat ini adalah muncul daripada mazhab Syafi'i, yakni ketika seseorang meninggal dunia, maka baik dia puasa nazar atau puasa wajib. Jadi perbedaan pendapatnya adalah apakah ini puasa nazar ataukah puasa semua puasa wajib, termasuk puasa Ramadan. Maka daripada Syafi'iyah semua puasa, semua jenis puasa wajib, baik itu puasa kafarat, baik itu puasa qadha, baik itu puasa yang namanya puasa nazar, semuanya wajib berdasarkan hadis daripada tadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya siapa yang meninggal lalu punya hutang puasa, maka ahli warisnya atau walinya dia harus membayarkan hutang puasanya, rawahu Bukhari wa Muslim. Itu yang pendapat pertama dari Syafi'iyah. Kemudian ada pendapat yang kedua, karena diambil daripada hadis yang kedua tadi, seorang wanita yang bernazar kepada Allah, maka menurut mazhab Hambali yang wajib untuk dibayarkan hutang puasa adalah hutang puasa nazar. Sedangkan hutang puasa Ramadan itu dibayarkan dengan cara bersedekah atau yang namanya membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. 2 pendapat daripada 2 imam ini. Kemudian ada lagi pendapat yang lainnya mengatakan, karena ada seorang murid datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha di hadis pertama yang mengatakan bahwasanya semua puasa wajib dibayar. Siapa orang mati lalu ada hutang puasa, semuanya harus dibayarkan. Lalu ada seorang muridnya datang kepada beliau lalu bertanya, lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya cukup untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi ada 2 pendapat yang berbeda, silahkan dipilih karena pendapat ini bukan untuk membuat kita berbeda pendapat atau berselisih, tapi pendapat ini adalah kembali lagi ke ayat yang tadi, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, supaya Allah mudahkan kalian gitu. Ya. Nah Ustadz, mungkin kalau misalnya dia nggak tahu berapa jumlah hutang dari puasa almarhum tersebut, dikira-kirakan dulu. Dikira-kirakan aja semampu kita mungkin semampu ya Ustadz kita, ya. kalau tidak bisa lagi dikira-kirakan ya puasa sebanyak-banyaknya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya mudah-mudahan terjawab ya, Masya Allah. Nah jamaah rumah gini, jangan lupa nanti setelah ini kita akan ada doa bersama, yaitu agar bisa menjalankan puasa Ramadan, dimudahkan dan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.